Halo, ketemu lagi di Offside Duo episode hari Selasa. Gimana weekendnya? Seru nggak pada nonton bola? Udah kembali lagi dan minggu depan Liga-Liga sudah dimulai termasuk dari Premier League. Kita mulai dulu. Tapi kemarin main bola seru ya coach ya? Kemarin gagal penalti lagi. Nih besok, enggak hari ini nih masih Gue bisa bertebaran nih. dua kali gagal penalti. Hanif gagal penalti, coach gagal penalti. Kalau Hanif sama Katro. Pange mengambil momentum. Gue kan selalu cetak gol kalau penalti. Iya, lu dah. Enggak, iya. Ini baru pertama ya, maksudnya baru semenjak main sama Hanif, lu nggak bisa gagalin penalti loh anjing. Dua kali loh. Parah banget. Sekali kena tiang itu suwe lah. Kemarin bisa kipernya kampret. Kacau. Dan Pange lah yang menjadi pemenangnya kemarin, momentum. Di saat kita udah pada nggak main, lo dia masih main ternyata. Si Sotoy baru 2 kali main, songongnya minta ampun. Di saat kita pada istirahat lah dia main, ternyata dapat penalti pula, langsung selebrasi. Ya tapi itulah mereka, kalau gue kan jadi back, jadi gue nggak berambisi untuk cetak gol. Yang penting gue nggak kalah aja, timnya udah cukup. Menang tim kita. kita. Menang semua. Nggak ada kalahnya kemarin. Timnya Pange sama Hanif nggak ada tai-tainya kemarin kita injek-injek. Mereka nggak bisa ngegolin sama sekali lawan kita kan? Enggak. Ya kan? Yang Cuma penalti doang. Penalti. Itu juga nggak gol yang gue. Apa? Yang gue jatuhin si Pipo. Oh iya, nggak masuk juga iya. Kan? Nggak golin sama sekali. Itu yang Gayanya sejuta ngandelin penalti doang. Padahal tim kita menangnya banyak-banyak loh. Iya. 4 gol, 5 gol. Itu yang kedua ya? Yang menang, satu pertama kan atau 0 doang kan? 4-1 amaan. 4-1 ya? Iya. Kan Carlos. Oh iya banyak ya gue. Banyak. Banyak bener. Tapi itu lucu banget. Tapi ntar besok hari ini nih ya, sore ini kan kita tayang hari Selasa sore. Kemungkinan di Selasa malam atau Selasa sore ini pasti akan udah mulai bermunculan video-video. Dan itu lucu banget karena kita di saat kita menang di babak pertama, pertandingan pertama, gila itu briefing di pinggir lapangan sampai teriak-teriak si Hanif, Pange ngumpulin orang-orang berbaju Tetap putih. aja hancur-hancuran. Dia segitu ambisiusnya buat kalian Koci. Nggak kalah, tapi tetap dapat momentum karena dia sih bilang, buset kalau kemarin tuh penaltinya gol sih udah kalah tuh Hanif tuh kemarin tuh udah nggak bisa ngambil momentum. Gol nggak gol kita tetap menang kok. Enggak, maksudnya lo nggak dibully dari sisi penaltinya. Oh, iya, nggak apa-apa. Nggak ada momentum yang bisa diambil. Kan teamwork. Iya. Kan gue nolongin. Tapi gue gemes sih. Gila lo 2 kali penalti loh. Gue Iya. ambil sekalian. Nggak pernah terjadi itu. Parah banget deh. Itulah tapi sekilas dari fan football kita kemarin kita main sama New Normal kemarin. Jadi Koci bagi timnya. Gue tim ungu sama Coach Justin sama siapa? Sama Ibnu. Di tim putih itu ada si Hanif sama Pange gitu ya. Nanti ada lagi awal bulan Agustus ya. Mungkin akan ada lagi. Dan kita akan main lagi nanti kita bikin konten ya. Kita mulai dari pembuka nih. Dari situasi transfer Chelsea dulu deh. Lo ngikutin nggak? Kan nyata katanya si Samu Omordin itu batal kan? Batal. Tapi Alvarez tetap deal ternyata, go through dia. Si Alvarez ke Atletico. Iya. Yang batal ternyata masih hold tuh si Gallagher. Iya. Ya menurut lo berarti ini barternya sebenarnya Nggak ada, ngerti, ya kan? Dan katanya, Dan nggak dikasih tahu gagalnya kenapa. ya itu nggak cuma kasih tahu, cuma pokoknya Samunya batal ya, kolaps ya. Iya. Dan akhirnya dia pengen Joao Felix. Joao Felix sebagai alat barternya. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Joao Felix sudah pernah main Gatot juga. Iya, kenapa dia nawarin Joao Gue Felix nggak ngerti lagi? sampai detik ini Chelsea. Bahkan tadi bahas DP sama Virsi juga nggak paham. Iya, karena nggak dijelasin sama Fabrizio Romano juga ya, sama Nggak, media-media maunya manapun. Chelsea itu maunya apa? Iya. Ya karena kan dia, Lu punya 48 pemain, 8 kiper, sebenarnya 9 tapi satu langsung di loan lagi. tapi feeling gue nya ada hubungan justru. Berapa 13 striker kalau nggak salah. 13 striker. Oh, Ya, termasuk penyerang. winger ya. Iya. Ya. Terus masih mau beli striker lagi. Iya, sama Omordian ini. Ini yang dapat nomor ya. Bahkan Lukaku belum dapat nomor loh. Iya, karena masih dibuang. Ya mungkin. sebenarnya lebih banyak penyerangnya. Ini gila. Kiper bisa dibikinin hampir satu tim sendiri kan, 9 apa 10 kiper. Iya. Jadi emang parah banget. Nah, kalau Samu ini tapi feeling gua dari Atletico-nya yang belum cocok sama si Samunya ya. Walaupun harusnya kemarin udah here we go juga ya dari si Romano ya. Harusnya personal agreement-nya udah terlaksana. Apa mungkin cicilannya gua nggak ngerti atau mungkin ya pokoknya menurut gue sih dari Nggak dikasih tahu. personal terms-nya sih menurut gue off. yang ini yang menjadi pembedanya. Dan jangan lupa aja Nketiah juga off ya. Hah? Berarti nggak beli striker. Nggak, dia ke Arab. Arab juga nggak bego kali, kok cacing beli Ya, Arab bego. Kalau Arab bego nggak bayar Ronaldo 200 juta. Enggak lah kan ada dia beli Benzema,
beli Conte Ya, juga beli segala macam. Ronaldo 200 Neymar. juta dan lu tolong. Ya, tapi dia ngangkat itunya lah, komersilnya Ya lah. elah, komersial apa sih? Ya sama kayak Miami beli Emang Messi siapa kan. siapa yang nonton Liga Arab? Ya orang Arabnya. Orang Arabnya dong ya. Messi itu masih baik yang nonton. Ya di Amerika juga lah. Enggak, di luar juga. Nggak ada coach, gue yakin. Pertama Banyak. harus langganan Apple juga. Nggak mungkin. MLS itu banyak yang itu loh. Enggak, segmented juga itu. Sama lah sama Arab, yakin gue. Tapi kita ngomongin Kalau dari Arab sih super tolol. yang dari Chelsea ini menarik karena ya itu artinya dia memaksakan seorang Joao Felix, tapi yang penting adalah Alvarez sudah fix kan ke Atletico. Ya kita akan lihat nih apakah Alvarez bisa menjadi good bargaining apa enggak. Nah yang kedua, De Ligt sama Mazraoui sudah terbang ke Manchester. Dan ini kan orang pada, gue kalau kemarin sempat ngomongin debat bertiga sama Hanif itu kan ngomongin bagaimana skema Ten Hag dan juga MU di sana. Waktu dia bilang katanya gue nggak akan mainkan sepak bola Ajax karena pemain-pemain ini nggak bisa dimainkan. Nggak bisa emang. Tapi kan pada akhirnya sekarang kita pelan-pelan Ten Hag kayak mereplikat kayak rebrand reuni the band gitu kan. Dia mengumpulkan kembali 5 orang yang ada di Ajax, termasuk mungkin yang jebolan Ajax ada Eriksen juga walaupun bukan eranya Ten Hag. Menurut lo dia akan mulai mainkan gaya main ini? Enggak. Itu kan memperkuat, sebenarnya sistem nggak berubah. Tapi yang jadi masalah kan adalah defense yang jelek banget. Oke. Nah, sekarang yang dirubah kan defense-nya doang. Oh, jadi memang dia tidak akan mainkan polanya Ajax, tapi yang penting ini perkuat pertahanan karena dia Memperkuat defense. dengan reaktif footballnya dia masih butuh ya perkuat pertahanan itu sebenarnya ya. Iya. Ya karena kemarin Dan kebetulan yang lagi kosong dan harganya masih masuk akal ya pemain yang kebetulan mantan Ajax. ya. Dan mantan pemain itu mau main di bawah Ten Hag. Dan pastinya adaptasinya lebih gampang ya karena kenal sama Ten Hag. Iya, ya. iya. Iya, dan Ya, jadi kalau dibilang kembali ke Ajax kagak. dan kemarin sebenarnya memang kita lihat belajar dari kemarin juga walaupun nggak bisa jadi tolak ukur lawan City di Community Shield, tapi memang kemarin mereka udah unggul akhirnya kebobolan gitu kan. Iya. Itu yang berapa kali kejadian juga musim lalu mereka udah bisa golin, Iya. tapi kebobolannya lebih banyak gitu kan. Walaupun kemarin ya pasti juga ini kan memang perjudian yang hanya friendly match lah. Pada akhirnya kan Maguire diganti. Iya. Terus juga siapa City mainin 4 pemain Iya. bocah nggak dianggap serius juga kok gue. Iya, ya akhirnya kan kemarin waktu kebobolan backnya udah pakai Evan sama siapa ya kemarin gue lupa tuh sama Licha sama siapa. Jadi artinya Licha main di bek kiri. iya. Sampai akhirnya kan, Dan tapi kan jelek akhirnya kan Luke Shaw gitu. datang kan, Iya. Luke Shaw masuk, Lika main sama si Evans gitu ya. Jadi akhirnya bisa dibilang ya dengan lo mainin Evans tanda bahwa kemarin MU nggak segitu seriusnya untuk Nggak serius. Dua-dua nggak serius. ya City juga, Iya. City juga karena ketika dia serius langsung ngegas si ada Bernardo dan lain-lain langsung Yang beda serius caranya. cuman netizen fans MU yang tolol-tolol itu. Tapi memang menurut gua bagusnya adalah kalau kemarin MU menang secara moral dan psikologis Iya, itu bagus aja, kan iya. untuk Ya, mereka tapi buka mereka musim. juga bisa menang FA Cup kok lawan City. Iya. Jadi udah Trofi yang lebih penting pastinya kan Iya. dibanding Community Shield. Nah, Liverpool coach, lu seberapa kaget ngeliat dia kemarin lawan MU 3-0 walaupun pramusim lawan Nggak Sevilla kaget. Lu kan 4-1. enggak, sekarang kan yang dilihat adalah semua pelatih itu harus cocok-cocokan dengan pemain. Oke. Contoh Maresca sama Chelsea, itu masih jauh dari cocok. Iya kan? Iya. Nah, Slot langsung Klopp. Iya. Langsung cocok. Langsung cocok. Apakah Di musim nanti bisa Iya. dipanggil ya. tergantung faktor cedera? Iya. Dan ya kan waktu ntar musim jalan bagaimana dia motivate pemainnya juga Iya, panjang gitu kan. Kalau ini kan jadi- cuma 1-2 pertandingan doang kan. Jadi awalnya udah bagus. Hmm. Entah konsisten atau enggak, ya nggak tahu. Sekarang kalau Salah cedera, Van Dijk cedera, si TAA cedera contoh ya, Mbak. atau atau Luis Diaz, puyeng juga loh. Iya, karena Iya kan? lagi-lagi kedalamannya ya. Ke dalam squadnya jelek Liverpool. Striker. Cuman kalau nggak ada yang ibarat Nunes doang yang cedera ya nggak masalah. Terutama di backnya sih memang dia ini Iya. banget ya, tipis banget menurut gua Iya. di backnya kalau ada Nah, yang cedera. kalau nggak ada yang cedera di belakang ya nggak masalah. Lo kayak ya contoh si Mika sama Robertson kan jauh banget Iya. itu levelnya. Tengahnya juga menurut gua gapnya juga lumayan jauh Iya. kan. Rotasinya jadinya agak timpang gitu. Nah, ini kalau ngelihat dari cara mainnya Liverpool menurut lu dia akan tetap mainkan itu nggak gegen pressingnya nggak? Atau udah melupakan Enggak gegen pressing tapi nggak terlalu ekstrim. Karena kemarin kelihatan lebih agak nunggu Iya, dikit iya, ya dia. iya, iya. Dan juga lebih dalam gitu. Mereka dibanding- lebih fokus ke lini tengah. Oh. Jadi nggak direct tapi lebih fokus ke lini tengah. Ya itu karena
Ya intinya sih kalau gue ngeliat Liverpool, dia udah jadi nih timnya. Maksudnya dalam arti, Iya, pemainnya udah jadi. ya dia sistemnya udah jalan Iya, ya. tinggal nambal-nambal dirubah pemain. dikit sistemnya yang cocok dengan kualitas pemainnya, biar nggak terlalu, biar ada fresh air lah. Ya, Terus pemain cadangan diberi kesempatan, beda sama MU. Ya. Pemainnya berantakan tahun lalu. Iya kan? Iya. Dijual nggak ada yang laku. Ini AWB doang. sekarang juga nggak lah. McTominay juga kayaknya belum Iya, jantung jadi. maka dari itu jauh lebih berat Ten Hag PR-nya. Walaupun datang berapa pemain, Ya. cuman kalau 10 pemain bapuk ya susah juga loh. Berarti ini kan kita udah mau mulai musim ketiga buat Ten Hag. Lo Ya. bahkan di era Arteta yang mainnya bagus tapi nggak ada prestasinya kecuali FA Cup dan Enggak, kalau Arteta Commercial. kritikan gue salah. Bukan itu, tapi pilihan pemain. Iya, tapi kan pada akhirnya lo yang menjudge dia even sejak musim kedua lo Arteta out. Nah, sekarang nih ibaratnya nih 2 musim udah hampir setengahnya buang-buangin toksiknya. Ya, lu nggak bisa bilang begitu. Hah. Karena siapa yang menyangka tahun lalu itu begitu banyak cedera MU? Nggak ada. Nggak bisa Loh, diprediksi. tapi Arsenal kan juga gitu kok, Nggak. ya kan? Arsenal beda. Hampir setiap musim banyak cedera. Arsenal bukan nggak begitu baik kayak MU. Iya, nggak main 60 Nggak kasus begitu ya. baik kayak MU. Tapi dia Dan juga tipis. pemain yang lama pun nggak perform. Iya. Belum kasus Ronaldo, belum kasus Sancho. Jadi Iya, iya. beda. Jadi nggak bisa lu bilang 2 tahun, 3 tahun, enggak. Berarti lo bakal masih panjang lagi dibuat Ten Hag. Untuk misalkan 1 tahun Nggak. ini dia nggak Gue rasa selama tidak ada pemain yang cedera panjang, dia harus perform musim ini. Nah, iya kan? Itu maksud Iya, gua. iya, Berarti iya. target realistisnya menurut lo Oh, apa? iya. 4 besar realistis Iya, kan? realistis. Kalau juara masih jauh Enggak, ya? Ya kan? 4 besar. 4 besar sama fondasi Dengan catatan permainan. nggak ada belasan pemain cedera kayak musim lalu. Oh. Kalau lu Delik cedera, Masraoui cedera, Ya. itu yang penting-penting cedera, susah juga lu mau ngebangkit. Sementara Ya, ya. nama besar Rashford, Sancho nggak perform. Iya, tapi kan itu bukan lagi-lagi ya setiap alasan setiap musim pasti ada excuse-nya kan. Iya, Iya. kalau kita contoh Madrid ada aja pasti excuse-nya. Barca Madrid ada pemain cederanya. bintangnya banyak. Iya, Jadi iya, iya. 1, 2, 3 cedera nggak masalah. Tapi kan kalau soal Barca sama kasusnya. Pada saat beberapa pemain penting cedera nggak perform juga. iya. Nah itu tapi kan soal perform nggak perform itu menurut gua kejelian pelatih di sana yang membedakan Iya, dia iya. bisa merotasi sama Iya. menaikkan performa pemainnya gitu mungkin salahnya Ten Hag dia miskalkulasi bahwa pemain yang cedera itu ternyata lama dan Iya, iya. cedera lagi. Ya, kayak Malaysia iya, gitu. Kayak Lucio lah, udah Mason balik Mount. cedera lagi kan. Mason Mount tiba-tiba cedera panjang Iya, gitu iya. kan. Kayak gitu kan susah diprediksi gitu. Nah ini karena gue juga banyak ditanyakan, Bang lo targetnya apa? Kalau gue sejujurnya gue kemarin udah skeptis sama Ten Hag ya, untuk si Ten Hag ya. Iya, Cuman iya. gue yang pengen sekarang adalah gimana lo dengan sekarang, ibaratnya lo udah dapat setengah dari yang lo mau, setengah tim, pemain-pemain yang lo kenal, lo pernah kerja bareng, ya gue pengen mainnya coach minimal. Kalau lo bilang kemarin mainnya bagus, gue bilang itu baru 1-2. Nggak bagus dibanding musim lalu. Iya, iya, iya. Bukan bagus Cuman dibanding masih- Liverpool atau City. Ya, Enggak. atau Arsenal gitu Ya, atau kan. Arsenal masih kalah. Even sama siapa ya, Unai Emery sama Aston Villa, walaupun dia nggak konsisten dan juga prestasinya nggak ada, tapi cara mainnya tuh jelas gitu, kelihatan Iya. gitu. Nah menurut gue pengen lihat deh bagaimana dia bisa menerapkan cara main yang oke. Gue bukan tolak ukurnya nggak City lah. Siapa ya? Ya itulah kalau kita lihat Aston Villa baru ganti pemain, baru ganti pelatih berubah. Spurs baru ganti pelatih berubah. Nah gue pengen tahu dengan dia udah dapetin main-main yang dia mau, bisa berubah apa enggak. Tapi Tapi sekali lagi, jangan sampai kayak tahun lalu, Cedera. belasan pemain cedera dan beruntun. Iya. Kalau itu terjadi dengan semua pelatih, keteteran juga. Ya. Arsenal berapa yang cedera? City berapa yang cedera? nggak banyak tahun lalu. Nggak ada. Tapi Liverpool coach yang era banyak. Liverpool awal-awal banyak cedera. Iya, iya. Habis itu dan ketinggalan Yang 2 banyak tahun poin. lalu tapi menurut gue dia masih bisa survive coach. Ya kan dengan 2 tahun lalu dia juga banyak Tapi cedera. kualitas pemain Nah, gini, itu. kualitas pemain Liverpool sama MU MU. jauh. Iya ya, jadi dia ibaratnya udah jadi Terlalu banyak pemain yang nggak perform. Di bawah Rangnick, di bawah Ole, itu pemain-pemain nggak ada yang dibuang loh. Iya, ya karena nggak laku. Nah, Tapi bukan nggak laku, tapi MU aja goblok. Ya, tapi kan ngomong itu. kalau orang bilang dulu Rashford katanya talentanya hampir Iya. setara Mbappe segala macam kan. Mungkin talenta setara kan? Mbappe, Tapi ternyata dia tapi nggak bisa. 2,5 tahun terakhir dia tidak perform. Iya, itu gue setuju. Jadi makanya gue bilang Sancho, apa kelihatan apa Sancho? Sancho jago di Dortmund bukan di MU. Iya. Ya. Jadi kalau gue bilang sebenarnya kalau kualitas pemain gue nggak bisa bilang mereka kualitasnya jelek ya, tapi mereka nggak bisa perform Nggak di bisa MU. perform. Karena kalau mereka main di tim lain Makanya mungkin bisa iya, lebih bagus gitu kan. Hebat di atas kertas. Iya, iya, iya. Tapi nggak perform. Kalau lu nggak perform ya susah juga. Seperti yang gue bilang, pada saat pemain lu create peluang, lu finishing you jelek, masa lu salahin pelatih?
Iya, iya, itu benar. Enggak lah. Ya, tapi kalau misalkan lo masih terus-terusan mainin pemain yang finishingnya jelek, Iya. itu salah pelatih menurut gua. Bukan Ya, kan? salah pelatih. Enggak, tapi itu jadi salah pelatih Enggak. kalau misalkan 5 pertandingan. Enggak, kalau lu pemain lu 12 cedera, lu mau nggak mau mainin Garnacho, mau nggak mau main sama Diallo, mau nggak mau main, ya nggak bisa digitu. Gue ngomongin musim lalu kan ketika Rashford nggak perform, dia masih dipakai terus coach. Dia butuh waktu lama untuk bisa akhirnya mencoba Ahmad Diallo atau Garnacho kan. Ahmad Diallo kan kita tahu awal udah ke anak SMA. Ternyata dia diberi waktu untuk baru di akhir-akhir. Sementara Rashford begitu lama dikasih kesempatan for free gitu kan. Mainu juga lahir karena banyak yang cedera. Iya, gitu gue setuju. Terus si backnya siapa? Kombala itu diberi kesempatan juga karena banyak yang cedera. Nah, wingernya emang Garnacho main bagus? Kagak untuk gue. Tapi nggak ada pilihan juga. Menurut gue Garnacho dibilang jelek juga enggak, karena dia banyak karena situs kerjanya. Cuman terlalu banyak wasting peluang juga dan one on one dia failed. Karena bebannya terlalu berat coach. Betul. Ya kan? Tapi nggak ada pilihan. Karena terlalu banyak yang cedera. Karena strikernya juga nggak ada yang bisa membuat dia lebih perform juga. Højlund. Iya, betul. Kan? Tapi kalau pemain menurut tuh berapa pemain lagi yang dibutuh didatengin? Banyak. Ugarte seberapa? 5-6 pemain lagi butuh 5-6 pemain buang. Nggak realistis. Lu nggak realistis tapi kalau lu tanya sama gue ya itu. Iya. Sekarang pemain kayak Lindelof, McTominay, bahkan Maguire, Evans saja jadi itu main kemarin full. Itu ketiga. Nah, Evans kan harusnya nggak main. Nggak main. Iya kan? Buktinya akhirnya ini main terus ya karena terlalu banyak yang cedera. Iya. Nah, di kiri aja lu nggak ada Luxor sampai kapan? Malaysia juga masih kayaknya sampai tengah November kan? 2 bulan kan? Iya. Jadi nggak ada backup tuh di back kiri ya. Betul. Nah, terus Eriksen. Jadi banyak yang Rashford, Sancho juga termasuk. Anthony kalau bisa. Nah, faktanya nggak ada yang mau beli sih. Nggak ada yang mau beli. Katro gajinya gede. Jadi lu sebagai pelatih lu stuck juga dengan pemain-pemain ini. Tapi kalau Anthony pilihannya dia. Jadi betul. Nggak segampang itu gitu. Dan Rashford menurut gua pasti untuk dia ngejual seorang Rashford pertentangan juga banyak coach dari manajemen karena dia selain memang dia harganya kalau dia nggak perform mau gimana lagi coba? Cuman harganya masih cukup. Udah 2,5 tahun loh dia main jelek. Cuman dia masih suka disebut sebagai big game player kadang-kadang coach. Gol-golnya kan suka. Satu kasih tahun lalu yang sebagai pembeda 1-2 match saja mana Rashford? Yang lawan City. Kagak ada City tapi 1 gol doang itu udah nggak ada kontribusinya. Nggak ada apa lagi selama setahun. Masa lu mempertahankan pemain gitu untuk 1-2 match dalam setahun? Itu kadang-kadang romantisme pemain. Nggak ada romantisme di industri. Akademi lokal itu bullshit lah itu. Ya tapi kan pasti gue yakin MU nggak akan mau jual rugi kalau dibanding dia ngejual Sancho gitu. Kalau misalkan Sancho 40 juta. That is the problem. Ya kan? Karena sekarang manajemen baru harus membersihkan sampah-sampah manajemen lama. Gaji tinggi, harga mahal, bla bla bla. Ditambah home ground. Dan pemain-pemain ini itu harus di offload semua. Nah kalau manajemen baru nggak mau, ya lu akan begini terus, dragging. Sekali lagi kalau nggak begitu baik pemain cedera. Karena kasus Liverpool sama MU sama. Arsenal juga banyak pemain cedera selesai. City masih kuat, Liverpool masih oke. City sama Chelsea lah. City, Chelsea apanya nih yang kuat? Biasanya masih gitu-gitu aja kan, nggak sekualitas maksud gue. Oh iya, begonya. Sama starternya. Iya kan, sekualitas. City juga. Arsenal, Odegaard, Saka cedera, selesai lu. Tapi kalau menurut gue City itu menurut gue udah tipis sih, karena lu lihat cadangannya. Udah lebih tipis. Ya kan cadangannya siapa? Nunes. Sekarang ngarepin Rico Lewis, Oscar Bob bangkit. Nah iya, itu McAtee. Tapi gue nggak yakin juga lu. Jadi memang menurut gue City makin berat di musim depan, apalagi Arsenal makin kuat, Liverpool masih. Arsenal makin kuat apa? Ya kan ada Calafiori. Iya belakang, yang cetak gol. Emang Calafiori lu harap. Tapi kan kalau lo nggak kebobolan, pasti lo juga kuat. Iya 1 poin. Enggak, kalau lo nggak kebobolan ya 1 poin sih. Ya itu tujuannya adalah lo nggak. Enggak, tujuannya adalah lu kebobolan 4, cetak 20 gol, you win the game. Dan ketiga That's the point. Yang ketiga stay berarti belum. Masih panjang. Kalau feeling gue kemarin kan katanya ya kalau bisa benerin dapetin Ugarte ya Ugarte ambil sama Mari Hermoso gitu. Hermoso tuh katanya gratis. Gue bilang nothing tulus dapetin Hermoso dengan gaji yang masuk akal. Lu harus offload dulu pemain. Iya, tapi harus diancam. Kalau lu nggak cari klub, suruh agen lu cari klub, lu nggak akan dapat nomor. Udah gitu aja. Iya, itu bener gue karena harus gitu. Kayak McTom tuh 30 juta jual deh. Tapi kayaknya masih lemah juga itu manajemen MU.
Ya kita lihat lah dengan ini main-main siapa, karena isunya kan emang Hermoso, Ugarte, sambil dia masih pengen offload Sancho misalnya ke PSG. Karena gue ngeliat kemarin gestur Ten Hag sama Sancho sebenarnya belum sebaik-baik itu Nggak menurut akan gue. baik itu. Karena itu masih nyimpen sama-sama, yakin gue itu. Nggak akan baik itu. Kecuali memang tiba-tiba Sancho kasih kesempatan nyetok gol, hat-trick Nanti gitu ya. Sancho main jelek, dicadangin Nah, terus itu. dia ngambek. Iya, 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 itu makanya. Kalau misalkan Sancho dikasih kesempatan bisa jadi super sub, dia cetak gol, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Jadi cerita yang mungkin jadi baik gitu ya. Dijadiin super sub aja dia akan ngambek. Iya. Kalau super sub terus dia akan ngambek. Tapi kalau udah jadi cadangan, Sancho itu mentalnya sampah tuh loh. nggak perlu ya, gajinya mahal banget. Iya, pasti. makanya. Masa jadi Iya. main gaji Iya. mahal? Lu masih inget, gue dulu kritik Sancho harganya 90 Iya. pembelian. Iya, itu kemahalan. Kalau dari price ya. Gue bilang Sancho itu 30-40 juta nomor no less. Kalau dia sama Grealish bagus mana menurut lu? Ya Grealish dikit ya. Grealish. Tapi Grealish kan lebih tua juga. Dia Iya. baru jago umur 28, Dia 29. dia itu bisa jago kalau dia mau rubah egonya. That's the point. Iya, iya, iya. Itu aja. Iya bener, Sancho. Tapi gua rasa sih udah no way back lah menurut gua buat Sancho dari sisi udah pecah menurut gua, udah nggak bisa balik lagi. Ya kita lihat kalau gua menurut gua Ugarte, Hermoso, nothing tulus karena back kiri nggak ada opsi, dan menurut gua Back kiri penting. Casemiro bukanlah orang yang sama Nggak, seperti lu awal bisa dimainin. rotasi. Jelek banget, Coach. Justru gue bilang, lu harus kasih kesempatan Mason Mount di situ. Nah, iya, iya, iya. Maino, Casemiro, Mason Mount, 3 orang untuk 2 tempat. Lebih bagus kalau tambah 1 lagi. In case cedera. Tapi gua melihat Mason Mount main sama Bruno kayak somehow nggak bisa coach menurut gua. Nggak tahu ya. Mungkin butuh waktu agak lama lagi atau mungkin setengah musim jalan. Tapi gua ngeliat kemarin ini dua pemain ini nggak bisa disatuin coach karena Mount Dia tuh itu kayak terlalu ke depan kemarin. Pramusim dia main di DM. Ya kan, karena Lebih nggak ada Bruno bagus, kan. Lebih kontrol dia. karena nggak ada Bruno. Kemarin waktu ada Bruno di atas kertas, Brunonya striker, Mountnya tengah. Tapi pindah gantian jadi Mount yang naik, Bruno yang Iya. turun kan. Nah itu menurut gua jadi kayak Nggak cocok. dari mana orang banyak yang nyalain Mount nggak bisa ngegolin. Menurut gua tuh Nggak. bukan salah Mount tuh ya. Yang dari Amad Diallo tuh. Ya itu salah Mount. Kalau gua menurut gua bolanya telat. agak kekencengan. Dia telat timing. Iya, dan dia Kalau dia gitu. mengira Amad Diallo tuh biasanya nge-shoot coach di posisi Nggak, itu ya. sudut terlalu sempit lah Iya. untuk shoot. Dan dia ngeliat dia kan tapi pertama dia bukan striker, kedua Dia nggak punya insting golnya goal. tuh seperti itu. Dia nggak punya, bukan- makanya gue bilang Mason Mount tuh harus tarik ke belakang. Ya, ya, ya. Jadi memang kalau kalian melihat kemarin, gua merasa pesimis, bukan pesimis. Gua masih agak sanksi Mason Mount bisa bermain sama Bruno Fernandes dengan nyaman tuh. Kalau menurut gua. bermain sih bisa, tapi nggak dalam posisi itu. Iya. Dan we'll see. Geser ke belakang. Kita lihat apakah benar Ugarte dan juga Hermoso ini dikejar sambil menunggu siapa catatannya pemain MU yang di offload dalam waktu dekat. Sambil menunggu pemain-pemain bintang yang akan segera join di MU ataupun di Arsenal masih dengan harapan Nketiah ataupun dengan Chelsea mungkin juga masih akan barter dengan Joao Felix. Kita akan menunggu pastinya bintang-bintang baru Premier League yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Di akhir pekan ini sudah mulai Premier League yang bisa kalian langsung saksikan hanya di video channel Ya. resminya Premier League tuh coach. Betul sekali. Promo Diamond All Screen 1 tahun cuma 947.000 Ya. di lapakgaming.com. Harga sudah termasuk pajak. Yes, karena dijamin paling murah, kalian nggak akan bisa dapetin harga semurah ini dimanapun selain di Lapak Gaming. Langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com. Tinggal klik link di deskripsi dan pin komen di bawah ini. Lapak Gaming dijamin aman, harga final. Ingat guys, sudah berapa hari lagi menuju Premier League dimulai dan udah nggak lama nih pasti promo-promonya karena pasti akan menuju harga normal. Oke, ini kita sedikit pindah ke Spanyol. Ini yang menarik coach, ternyata Dani Olmo belum bisa didaftarin ya kan sama Barcelona karena faktor Nggak apa-apa, yang itu penting beli dulu. pasan gaji dan lain-lain. Kemungkinan bisa absen dulu di 2 pekan awal kayak dulu di 2022 kita ingat Konde nggak main karena masih belum bisa daftarin. Tapi pertanyaan gua, siapa nih coach yang dalam waktu dekat potensi dilepas sama Barca? Yang punya yang jelas pemain yang punya value ya. Pemain yang punya value itu kan Rafinha, Ferran Torres. Araujo, Araujo. Ferran Torres sama Frenkie de Jong. Nah, ya, itu yang paling mungkin ya. Iya. Masih bisa digantikan lah. Iya, perannya. cuman apakah mereka mau pergi ya nggak tahu. Kalau 4-4 ini di offload, mereka dengan gampangnya beli pemain-pemain baru yang lebih muda, lebih murah dan nggak kalah potensinya.
Karena ini selain Olmo, kayak Ansu Fati, Sergio Des sama siapa satu pemain lagi? Sergio Des sudah Oh dilepas. deh, Udah. ada satu pemain Ansu lagi Fati yang balik. ada satu lagi nih main yang baru balik juga. Jadi memang belum bisa didaftarin semua tuh. Jadi ya itu Ansu Fati nggak bisa daftarin. Jadi nggak cuman satu pemain, lo harus mungkin dua pemain yang bisa lo harus offload untuk bisa datengin Dani Olmo apa untuk bisa daftarin Dani Olmo sebagai pemain diregistrasi di La Liga. Dan mereka tuh masih, gue baca masih menyimpan apa ya harapan seorang Nico Williams, coach. Karena kan Katanya nggak mau Williams. enggak, bukan nggak mau. Dia stays, dikasih nomor 10. Tapi release clause itu masih aktif loh, 58 juta. Jadi kalau Barca punya duit 58 juta, Tinggal beli aja. tinggal beli. Nah Ya itu pertanyaannya mungkin nggak? Mungkin di akhir-akhir detik kayak si Arsenal buyout party kan. Tapi kan Arsenal masih lebih Di sehat hari-hari dibanding terakhir. Barca. Ya sebenarnya Sama bukan sehat sih, lebih ke batasan gajinya itu sih menurut gua. Batasannya si La Liga itu yang menurut gua agak merepotkan ya yang dibikin sama si Tebas dan juga La Liga. Walaupun katanya Barcelona punya uang dari Nike ini yang terbaru sama dapat sponsor dari apa nih Aramart tuh provider. Kemungkinan itu bisa, tapi untuk datengin Nico Williams sih kayaknya agak berat ya 58 juta ya kecuali harus ada yang dijual. dijual dan dengan catatan mungkin bisa di installment ya. Gue nggak ngelihat si Deco itu pinter. Ya, gue juga kaget sih dia tiba-tiba Lu beli Victor Roque kayak apa tuh Victor Roque? tiba-tiba jadi direktur sportnya Barca tuh menurut gua gila lu gambling banget kecuali kalau lu udah kan dia awal lu kerja di Brazil ya apa di mana ya? Enggak, dia agen. Iya, oh agen kan. Tiba-tiba kenapa jadi Pemain. direktur? Iya, nggak ngerti juga. Agennya siapa dulu ya? Puyol bukan ya? Siapa ya? Dia pernah Nggak ngerti ngagenin lah. pemain Ya agen pemain muda gitu. pemain Gua lupa. Barca juga kok. Pemain muda. Ya gue ingat pernah agen pemain muda. Ya lu beli Victor Roque, lu nggak ngerti bola asli. Iya, dan tiba-tiba jadi posisi yang di direktur ini menurut gua sangat sangat krusial gitu buat Barca. Bahkan Olmo aja gue nggak yakin bisa perform. Kalau gue yakin sih mainnya di La Liga Ya, semoga aja. cocok sih menurut gue gaya mainnya cocok. Tapi ya cara dia untuk bertahan menurut gue ya repot nih karena dia pasti harus bantuin siapapun DMF-nya. Menurut lu DMF-nya siapa nanti? Gundogan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Yang posisi itu siapa? Kalau let's say Frankie dijual. Romeo, tapi itu udah out juga. Anjir. Romeo out dijual. Sergi Roberto udah out. Udah out. Terus Alonso out. Oh, Alonso out juga? Out. Oh ya, ada Baldi berarti ya. Terus ya DM ya mau nggak mau Frenkie de Jong. Atau antara Gavi atau Pedri? Bisa. Kalau De Jong dijual, siapa gantinya menurut lo? Di Ya, harus posisi beli itu? baru. Oh, main muda belum ada yang bagus ya kemarin ya? Katanya ngincer Subimendi kan. Oh, Tapi Liverpool ya, juga juga ngincer, kan? ngincer ya. Ya ini agak berat sih kalau Ya, ngomongin. kalau pesaingnya Liverpool ya nggak terlalu berat lah karena nggak punya duit, nggak mau keluar Liverpool duit. punya duit tapi nggak mau Nggak keluar duit. Ya, sama aja. Ya kita lihat nih apakah benar Barca masih menyimpan harapan untuk bisa beli Nico Williams, tapi pertanyaannya cara apa yang dilakukan untuk bisa mendaftarkan si Dani Olmo, Ansu Bisa. Fati. Tiap tahun selalu gitu ujungnya Ya, didaftar. tapi dia kayak apa ibaratnya kayak dicekek mulu coach. Iya, feel gue Ansu Fati di loan lagi tuh. Atau main dari kiri karena nggak punya striker kiri, penyerang kiri. Kan Joao Felix sudah nggak lagi. Tapi gue suka kemarin si siapa tuh Paul Victor tuh kemarin kayak menjanjikan tuh. Terakhir kita Tapi dia update main dikit. di kanan kan. Pak. Kemarin di tengah si itu yang si Pablo di kanan sama di tengah dia. Iya. Terakhir update soal kabar mengejutkan. Gue pakai baju ini sengaja karena tribut buat Alvaro Morata coach. Kenapa? Cerai dia. Ya elah, najis lu. Pemain ganteng, istri cantik, nggak pernah ada gosip. Lah, Pique nyerahin itu Shakira gimana cerita? Nggak pernah kita tahu. Kalau Pique kan ada gosipnya orang ketiga coach. Ini bener nggak ada gosipnya. Dan Dia kan lu nggak tahu, lu udah kayak majalah gosip lu. tapi gue kaget ini karena ceweknya cakep. Kenapa harus kaget? Emang lu cewek cakep, garansi lu dalamnya juga cakep. 8 tahun nikah tiba-tiba cerai Ya, nggak ada bisa gosip. aja. Ya itu yang menurut gue kadang-kadang Luar cakep belum tentu dalam cakep. apa yang tampil di depan semuanya casingnya bagus ternyata mungkin Iya. di dalamnya berantakan Iya. juga. Itu pelajaran buat kalian ya, rumah tangga itu kejam guys. Oke, kita akan lanjut lagi. Lu jangan ketawa lu. Udah. Ya kan casingnya bagus, dalamnya berantakan, nggak ada yang tahu kan. Who knows? Tapi Kamis yang masih kita akan ada episode spesial juga. Kita bakal punya tamu untuk ngebahas pembukaan dari Premier League jelang week pertama. Karena ada big match juga, langsung ada City lawan Chelsea dan pastinya kita akan update siapa pemain yang udah datang di hari Kamis itu ya. Lanjut di hari Kamis, sampai ketemu semuanya. Bye bye.